Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terpujilah Tuhan yang senantiasa menyatakan kebaikan dan rahmat-Nya bagi kita, sehingga hari ini kita dapat datang kembali beribadah kepada Tuhan. Mari mempersiapkan diri kita memasuki ibadah, kita mengambil satu doa sejenak di hadapan Tuhan. Satu doa selesai, mari kita berdiri bersama-sama, kita menaikkan pujian dan hormat bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama memasuki ibadah ini dengan mengakui bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama memuji Tuhan yang telah menyatakan anugerah-Nya bagi kita. Bersama-sama kita nyanyikan pujian Amazing Grace. Let's have a praise.
Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita lebih jauh memasuki jalannya ibadah ini, marilah kita bersama-sama datang kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa kita supaya kita dilayakkan mengikuti seluruh rangkaian ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, oleh anugerah-Mu hari ini kami memenuhi undangan Tuhan, datang bersama-sama dengan keluarga kami untuk mengikuti seluruh rangkaian ibadah ini. Namun sebelum kami mengambil bagian dalam seluruh rangkaian ibadah ini, kiranya Tuhan berkenan menyatakan belas kasih-Nya, mengampuni segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Baik dosa-dosa yang kami perbuat secara kesadaran kami, maupun dosa-dosa yang diakibatkan oleh pelanggaran-pelanggaran, bahkan oleh nenek moyang kami di masa silam. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni semuanya itu, sehingga kami dilayakkan pada hari ini untuk mendapatkan berkat dan anugerah, yaitu pengampunan dosa dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan kami Yesus Kristus adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, yang telah berkorban di atas kayu salib, mati, dikuburkan, dan bangkit hanya karena untuk menyelamatkan kami. Maka nyatakanlah belas kasih-Mu dan ampuni kami semua, sehingga kami semua memperoleh rahmat Tuhan ketika kami mengikuti seluruh rangkaian ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, demi nama Putra-Mu yang tunggal yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon pengampunan dosa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memasuki berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita bersama-sama bersorak-sorai bagi Tuhan Yesus, sebab Dialah Raja. Bersama-sama kita nyanyikan pujian, nyanyi Glory. Sang Raja, nyanyi
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 149 ayat 1 sampai dengan 9. Haleluya! Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam umat orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Tuhan ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka, untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai, dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi, untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Demikianlah Mazmur Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita bagi pemberitaan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian. Tenanglah kini hatiku.
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan merenungkan pembacaan kitab suci, namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami memuliakan nama-Mu yang begitu kudus, yang begitu mulia. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur dapat terkumpul bersama untuk merenungkan pembacaan kitab suci. Berkatilah setiap kami yang mendengarkan perenungan ini, dan kiranya firman Tuhan menjadi berkat dalam kehidupan kami, untuk kami pancarkan kemuliaan nama-Mu dalam kehidupan kami. Tuntunlah kami ya Tuhan, agar firman yang disampaikan di hari ini dapat meresap dalam setiap hati dan pikiran kami yang mendengarkannya, dan kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami siap menyambutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Di hari ini kita merenungkan sebuah tema, yakni dibersihkan untuk memantulkan kemuliaan Tuhan. Dan pembacaan kitab suci diambil dari surat 2 Timotius, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-21. Temanya berkaitan dengan dibersihkan. Artinya dibuat untuk menjadi bersih. Dan hal ini berkaitan dengan kekudusan, menjadi tema besar yang kita bahas dalam beberapa minggu ini. Dan tujuannya adalah dalam tema ini untuk memantulkan kemuliaan Tuhan. Ada perkataan dalam bahasa Indonesia yang berbunyi begini, tak ada gading yang tak retak. Artinya, tidak ada yang sempurna. Termasuk manusia, tidak ada yang sempurna. Namun perkataan ini bukan berarti menjadi pembelaan bahwa kita juga tidak apa-apa untuk jadi kotor. Tidak apa-apa untuk tidak dibersihkan. Pepatah ini mau menunjukkan kepada kita bahwa setiap orang memang benar tidak sempurna. Namun tidak menjadi alasan untuk kita tidak dibersihkan, dimurnikan, dan dikuduskan kepada Tuhan. Apa maksud dibersihkan oleh Tuhan? Artinya benar-benar kita dikuduskan, disendirikan seperti halnya makna kudus itu sendiri. Kita bahkan ditebus dari segala macam dosa. Dan Tuhan sendiri yang memberikan penebusan tersebut. Tuhan yang datang. Tuhan yang menghapuskan, Tuhan yang menebus. Tebus artinya ketika kita ada utang, ditebus supaya lunas. Itu kata tebus. Dan itu dibersihkan, hutangnya dibersihkan. Artinya Tuhan datang yang membersihkan kita dari segala macam kekotoran yang ada. Segala macam kenajisan yang ada dalam kehidupan kita setiap hari. Tetapi tujuannya adalah untuk memantulkan kemuliaan Tuhan. Nah, bagaimana memantulkan kemuliaan Tuhan? Lebih dalam lagi, sudahkah setiap kita dibersihkan oleh Tuhan? Apakah setiap kita sudah datang kepada Tuhan untuk dikuduskan, dimurnikan, disucikan, dibersihkan oleh Tuhan? Atau kita malahan menjauh dari Tuhan? Sumber kebersihan, kekudusan, kesucian itu. Hari ini kita membahas mengenai memuliakan Tuhan dengan cara kita dibersihkan dari segala macam kekotoran kita. Kita mereferensikan dari pembacaan surat 2 Timotius, yang mana kita menelitinya secara lebih detail. 2 Timotius ini dipahami sebagai surat pastoral, yaitu surat penggembalaan dalam konteks pelayanan
akhir dari pelayanan Rasul Paulus ketika mengalami tekanan dan bahkan ada ajaran-ajaran yang menyimpang, ajaran sesat. Dan komunitas Kristen yang menjadi wilayah penggembalaan, wilayah pelayanan dari penerima surat ini, yakni tokoh Timotius sendiri, menghadapi tantangan secara internal, yakni ada ajaran-ajaran yang menyimpang tersebut, ajaran sesat, dan bahkan ada dari luar itu menggerogoti umat gereja yang ada di tempat di mana dia melayani. Ada penderitaan serta penganiayaan. Nah, cara untuk menyampaikan penghiburan terhadap situasi yang sulit ini, yaitu surat ini ditujukan kepada Timotius, seorang pemimpin yang masih muda, agar dia tetap setia menjaga kemurnian ajaran dan kehidupan yang mengarahkan kehidupan umat kepada Kristus. Nah, ini menggunakan metafora-metafora pembersihan itu, kekudusan itu, metafora seperti bejana untuk membentuk identitas pelayanan dan etika hidup yang sekali lagi kudus itu. Tema besar yang kita bahas sekali lagi di dalam beberapa minggu ini. Kita membaca sekali lagi teks ini di dalam bahasa aslinya, karena bahasa aslinya ditulis dalam bahasa Yunani kepada umat pada waktu itu. Sekali lagi, kenapa kita membaca teks Yunani? Bukan gagah-gagahan, tetapi untuk kita tahu kitab suci tidak ditulis langsung dalam bahasa Indonesia. Semua terjemahan adalah tafsiran, tafsir. Tafsir artinya, tarjamah, mengalih bahasakan adalah proses tafsir. Gitu ya. Dan yang asli, pesan firman Tuhan, kitab suci itu sendiri hadir dalam bahasa aslinya. Begitu. Dan untuk kita bisa memaknai lebih dalam, walaupun tentunya ada terjemahan. Jangan khawatir, sekali lagi setiap kali saya memberikan penjelasan dari teks berbahasa asli, tentunya harus ada terjemahan untuk orang bisa mengerti. Walaupun supaya setidaknya kita bisa mendengarkan bagaimana bunyinya dan bentuknya bahasa asli kitab suci itu. Karena kitab suci kita tahu adalah firman Tuhan, kita harus mengenalnya secara langsung. Firman Tuhan itu dari sumbernya, dari bahasa aslinya. Berbunyi demikian dari surat 2 Timotius pasalnya yang kedua ayat 21 begini. Eanun tisekathari yaftona potuton. Jika oleh karena itu seseorang dapat membersihkan dirinya dari hal-hal itu, este skevosis timin iasmenon kev Christon to despoti. Ia akan menjadi bejana yang mulia, dikuduskan, dan berguna bagi tuannya. Hispanergon agathon itimasmenon. Telah disiapkan untuk semua pekerjaan yang baik. Sekali lagi, terjemahannya adalah jika seseorang dapat membersihkan dirinya dari hal-hal itu, dari hal-hal yang harus kita bersihkan, ia akan menjadi bejana yang mulia. Dari hal-hal yang kotor, orang membersihkan dirinya dari hal-hal yang kotor, ia akan menjadi bejana yang mulia, dikuduskan, dan berguna bagi tuannya untuk disiapkan. Dan itu telah disiapkan untuk semua pekerjaan yang baik. Nah, di sini kita lihat bahwa seperti yang saya jelaskan, surat ini ditujukan kepada umat yang mengalami kesulitan. Kita harus dikuduskan dengan ada pengandaian metafora seperti bejana yang mulia, dikuduskan, dibersihkan untuk dia menjadi berguna. Karena untuk digunakan, kita seperti bejana. Setiap orang, setiap kita, individu itu seperti bejana. Seperti satu wadah tempat yang harus diisi oleh kehadiran Tuhan. Dan kita harus dibersihkan dulu, kemudian kita bisa dipakai untuk semua pekerjaan yang baik. Tuhan yang memakainya, yaitu Tuhan sendiri yang menjadi pemilik kita sebagai bejananya. Mari kita gali satu persatu secara singkat dari teks ini. Bagian pertama mengatakan, Eanun tisekathari yaftona potuton. Jika seseorang membersihkan dirinya dari hal-hal itu, dari hal-hal yang harus dibersihkan, apa yang harus kita bersihkan dari diri kita? Yaitu keinginan kita untuk terus berdosa. Tidak ada orang yang tidak berdosa tentunya, tetapi keinginan itu semakin terus kita hilangkan.
Jadi kita dikuduskan terus-menerus. Mengalami pengudusan dari Tuhan, kita mengarahkan diri kita. Membersihkan diri kita dari hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Pembersihan diri menuntut tindakan aktif untuk meninggalkan dosa dan ajaran yang salah. Kita harus aktif untuk bagaimana kita kudus, tidak berdiam diri. Kita hidup di tengah-tengah orang yang rusak. Orang yang suka mabuk-mabukan, kehidupannya menjadi rusak. Dan kita hidup sama seperti mereka. Bagaimana supaya kita keluar dari situasi itu? Ya keluar dari orang-orang yang mempengaruhi kita menjadi buruk. Orang-orang yang menganggap bahwa dalam komunitas persahabatan, pertemanan, menganggap bahwa perselingkuhan itu wajar dan bahkan menjadi kompetisi. Saya baru ada yang baru begini. Ya, itu kan biasa. Dan bahkan pikir bahwa, wah itu biasa orang melakukan itu. Laki-laki kalau tidak begitu berarti belum hebat dia. Atau orang-orang yang justru bangga dengan dia menipu orang lain. Dulu saya pernah menipu nasabah saya jauh. Saya lari dan saya jadi kaya. Ini modal saya kaya yang gini karena ini. Begitu. Saya tipu orang itu. Saya tipu nasabah, saya tipu pelanggan saya lari dan lain sebagainya. Kalau kita masih bergaul dalam lingkungan itu, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bersihkan diri kita, jauhi itu. Kuduskan, diburnikan, dan kita dibawa keluar supaya kita aktif meninggalkan hal-hal yang salah. Kehidupan rohani memerlukan proses pemurnian terus-menerus, bukan perubahan sesaat. Artinya ketika kita mau dikuduskan, bukan hanya pada waktu itu. Orang semangat untuk berubah kadangkala datang tiba-tiba. Saya mau berubah, ada motivasi sesaat. Pokoknya saya di tahun yang baru, di bulan yang baru, di hari yang baru, saya mau berubah. Saya mau hidup sehat. Hidup sehatnya 1 minggu. Setelah 2 minggu saya bilang, saya kalau makan makanan yang berminyak itu kayak nggak hidup. Wah, yang manis-manis ini. Padahal dia udah diabetes. Waduh, awalnya semangat. Tapi setelah 3 minggu dia nggak makan manis-manis. Dia kembali lagi. Saya mau olahraga, saya mau nge-gym, saya mau begini untuk hidup sehat. Semangatnya 2-3 bulan hebat. Wah, udah mulai kelihatan ototnya. Tapi saya bilang, saya banyak alasan akhirnya. Pulang kerja dia mulai pikir, capek, saya kembali aja lah. Toh kan ini, nantilah. Dia mulai berkurang. Yang dulunya setiap hari dia olahraga kemudian dia berkurang. Jadi 7 hari, dia jadi 5 hari, kemudian dia jadi 3 hari, 2 hari, dan ada alasan dia bilang, karena saya capek. Ada alasan untuk dia tidak olahraga lagi. Nah, pemurnian untuk menjadi serupa dengan Tuhan, serupa dengan Kristus, untuk dikuduskan itu harus terjadi progressive sanctification, progresif. Jadi dalam olahraga ada progressive overload, gitu ya. Jadi harus semakin banyak beban yang dia angkat untuk ototnya makin meningkat. Bukan dari yang 10 kilo dia turun 5 kilo tinggal 1 kilo diangkat gitu ya. Ya langsung turun semua. Kalau dia orang yang biasanya gemuk ya balik lagi gemuknya. Kalau dia yang kurus ya kurus krempeng lagi begitu. Nah, tidak ada progresif untuk semakin overload beban yang diangkat. Progressive sanctification itu dari kecil semakin dikudusan dan semakin serupa. Bukan yang awalnya semangat. Saya berubah. Saya bertobat. 100% mengikuti Kristus. Bahkan ada yang belum dibaptis kemudian dibaptis. 100% semangat. Tapi semangatnya 1 minggu aja. Saya bilang, capek saya kalau nggak merokok. Capek saya kalau nggak makan ini dan itu. Nggak apa-apalah. Banyak alasan. Itu bukan progressive sanctification. Bukan satu progresif namanya. Tetapi degradasi. Bukan degradasi. Degradation of sanctification. Bukan. Tetapi semakin terus dimurnikan. Bukan sesaat. Dan kesadaran kita akan dosa harus diikuti dengan pertobatan yang nyata dalam hidup sehari-hari. Kita harus nyata, bukan hanya di mulut.
Saya telah menerima Kristus, saya telah menerima Tuhan, saya mengikuti jalannya. Nyata, bukan di mulut aja. Bersaksi di mana-mana, tapi di belakang, masih suka judi, masih suka togel, masih suka ini dan itu. Masih suka marah-marah ke orang, ya marah-marah ya, manusiawi. Tapi artinya dia tidak dapat mengendalikan emosinya. Masih suka ini dan itu di keluarga dan menyakiti orang. Itu bukan pertobatan yang nyata. Harus berdampak dalam kehidupan. Terlihat dalam tindakan. Selanjutnya dikatakan, Estes kevosis timin, iasmenon ke Christon to despoti. Ia akan menjadi bejana yang mulia, dikuduskan dan berguna bagi tuannya. Ini pengandaian. Bagaimana orang dikuduskan itu seperti bejana. Bejana itu wadah ya, maksudnya ada wadah. Dia harus dibersihkan untuk dipakai wadah itu, dalam khususnya untuk pakai air misalnya, bahan makanan, dia harus dibersihkan dulu. Dia harus dibuat menjadi bersih, dikuduskan, dibersihkan, kemudian dia menjadi berguna. Kalau dia ada kotor, ada tanah, bagaimana kita isi makanan? Ya itu tercemar lah. Itu tidak murni lagi, tidak bersih lagi, menjadi tame dalam bahasa Ibrani, jadi kotor. Dalam istilah yang lain, bahasa Arab menjadi istilah haram, jadi dilarang untuk dimakan. Karena kotor, tidak dibersihkan. Bejana harus dibersihkan. Dan hidup yang bersih membuat seseorang dipakai Tuhan secara mulia dalam rencananya. Kita harus bersihkan dulu, baru Tuhan bisa menggunakan kita, memakai kita dalam rencana Tuhan yang begitu mulia. Tanpa kita dibersihkan dan dimurnikan, bagaimana Tuhan memakai kita? Bejana itu masih kotor, bagaimana? Kekudusan bukan hanya status, tetapi kondisi yang membuat hidup efektif bagi Tuhan. Bukan hanya sekedar kita status sebagai pelayan Tuhan. Banyak orang yang suka dipuja-puji ya. Ketika dia menyandang gelar pelayan Tuhan. Memang menarik ya, pelayan Tuhan itu ya melayani. Sebenarnya kan istilahnya pelayan ya. Doulos. Doulos dalam bahasa Yunani, evet dalam bahasa Ibrani. Bahasa Indonesia, kata evet dan doulos itu satu terjemahannya. Sama persis. Doulos artinya, atau evet artinya budak. Tapi dalam bahasa Indonesia kan kita punya banyak istilah ya. Itu ada budak, ada hamba, ada pelayan, ada abdi. Tapi artinya yang melayani. Namun kita tidak menggunakan istilah budak atau hamba untuk melayani Tuhan. Karena kita bukan diperhambakan lagi oleh Tuhan, tetapi dibebaskan. Namun kita tetap melayani Tuhan tentunya. Kita melayani seperti pelayan yang diangkat derajatnya. Tetapi kita tetap melayani. Artinya kalau kita menggunakan istilah doulos atau evet dalam status sosial, harusnya melihat kita merendahkan hati kita. Kerendahan hati. Tapi banyak orang mau dipuji karena dia disebut sebagai pelayan Tuhan. Nah ini ironi sekali ya. Pelayan Tuhan harusnya merendahkan hati. Jangan dia sombong dan angkuh. Wih Pak Penatua, Pak Gembala, Ibu Diaken. Wih sangat senang dia kalau dipanggil-panggil begitu. Dan bahkan menganggap orang lain lebih hina atau bahkan lebih berdosa dari dia. Bahaya sekali. Hidup itu harus kita benar-benar arahkan, bukan hanya status, tetapi benar-benar nyata, efektif bagi Tuhan. Menjadi berguna berarti siap dipakai oleh Tuhan. Rendahkan hati kita. Jadilah pelayan yang melayani. Tentunya kita tidak diperbudak, tidak diperhamba lagi. Tapi kita melayani Tuhan dengan sukarela. Karena Tuhan telah mengangkat kita menjadi anaknya. Tapi jangan lupa, jangan sombong. Jangan menganggap bahwa ketika kita melayani Tuhan, datang kepadanya kita ini lebih hebat dari orang lain. Orang lain yang kita lihat perlu kita bantu, perlu kita tolong dalam hal etis, dalam hal yang lain. Kita dekati dan kita doakan. Bukan kita menganggap orang lain ini harus diinjak-injak dan bahkan dihina karena dia lebih berdosa dari saya. Kita siap dipakai oleh Tuhan kapan saja tanpa hambatan akan dosa. Yang terakhir dikatakan, Hispaneron agathon itimasmenon. Kita disiapkan untuk setiap pekerjaan yang baik. Kita disiapkan. Ketika kita dipakai oleh Tuhan, kita ini disiapkan. Tujuan akhir dari hidup yang disucikan, dikuduskan adalah untuk kita siap melakukan kehendak Tuhan.
ketika kita dibersihkan, kita semuanya bejana ini kita kosongkan untuk kita isi dengan kehadiran Tuhan, kita siap, maka tujuan akhirnya adalah untuk memuliakan Tuhan. Bukan diri kita sendiri. Kita dipanggil untuk menjadi orang yang memancarkan kebaikan itu. Tetapi kita juga harus berdampak dengan tindakan kita. Kita dipanggil bukan hanya untuk menjadi baik saja, bukan hanya sekedar jadi baik, tetapi untuk kelihatan dengan tindakan-tindakan kita memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Menjadi orang yang baik dalam arti kita secara moral, secara etis, buat apa belajar teologi, belajar firman Tuhan, belajar kitab suci. Tapi itu hanya sampai di otak, sampai di mulut, tapi tindakannya tidak ada. Dan kehidupan, kesiapan rohani kita menjadikan hidup responsif terhadap setiap kesempatan pelayanan. Kita siap untuk melayani. Setiap pekerjaan yang baik yang ditugaskan oleh Tuhan kepada kita, kita lakukan itu. Apapun pekerjaan kita, lakukanlah itu yang terbaik. Itulah dampak kekudusan. Bukan kita menjadi abdi negara misalnya yang korup. Bukan kita menjadi misalnya guru yang korup. Bukan kita menjadi polisi yang korup. Bukan kita menjadi pengusaha yang korup, yang tidak berdampak. Hanya untuk memperkaya diri. Bukan itu, tetapi kita berdampak dan memberikan diri kita untuk pekerjaan yang baik. Ingat, pekerjaan yang baik. Panergon agathon. Jadi semua pekerjaan yang baik, panergon agathon. Kita datang kepada Tuhan untuk hidup kita membawa dampak yang begitu mulia lewat setiap pekerjaan kita. Walaupun tidak semua orang menjadi pastor, tidak semua orang menjadi gembala, tidak semua orang menjadi penatua, tidak semua orang menjadi diaken, tidak semua orang menjadi penginjil, tidak semua orang yang mampu memberitakan firman lewat khotbah, tidak semua. Tetapi setiap kita dipanggil untuk dipakai oleh Tuhan dalam setiap pekerjaan kita. Berdampaklah di situ. Apakah kita dokter, apakah kita pengusaha, apakah kita politisi, apakah kita guru, apakah kita polisi, tentara, dan lain sebagainya. Semuanya ada celah untuk menjadi tidak baik. Karena itu hati-hati. Setiap pekerjaan itu memiliki celah untuk tidak jujur. Datanglah kepada Tuhan dan ingat bahwa kita dipersiapkan sebagai bejana, dibersihkan untuk pekerjaan yang baik itu. Kali lagi kita dipakai oleh Tuhan dalam hidup kita. Dimulai dari kesediaan kita untuk membersihkan diri dari dosa. Kita menjauhi segala hal-hal yang membuat kita tercemar dalam hidup kita. Kita menguduskan diri kita dengan kualitas dan efektivitas pelayanan di hadapan Tuhan. Kita menguduskan untuk melayani Tuhan. Dan identitas kita sebagai bejana ini, sebagai alat wadah, menekankan bahwa hidup kita adalah milik Tuhan sepenuhnya. Bukan milik kita. Kita ini milik Tuhan. Tuhan memakai orang yang siap, bukan yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Kita dikuduskan, memang harus dimurnikan dan dibersihkan, tetapi tidak ada yang sempurna. Namun Tuhan pakai ketika kita memiliki kesiapan hati. Dan kita mau datang kepadanya. Hidup yang disucikan akan menghasilkan buah yang nyata dalam setiap pekerjaan yang baik. Dimanapun kita berada. Dalam setiap pekerjaan apapun yang kita lakukan. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita dikuduskan. Dan kita menghasilkan yang terbaik. Memuliakan nama Tuhan. Setiap apapun itu berdampak untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Kiranya kita senantiasa dibersihkan untuk memantulkan kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Kristus, Tuhan dan Raja kami. Kami datang kepadamu ya Tuhan, belajar kembali lagi mengenai kekudusan, kebersihan hati, kehidupan kami. Kami mau dipakai sebagai bejana, alat-Mu. Karena kami sepenuhnya adalah milik-Mu.
kuduskan kami, bersihkan kami, pakailah kami dalam setiap pekerjaan kami, buatlah kami berdampak ya Tuhan, membawa garam dan terang bagi kehidupan ini. Kehidupan di seluruh dunia ini kami mencerminkan Engkau. Dan orang memuliakan namamu ketika melihat hidup kami. Tuntunlah kami ya Tuhan agar kami berdampak dalam segala situasi hidup kami. Memang memuliakan namamu, menguduskan namamu lewat tindakan kami. Makasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moriah. Bersama-sama kita nyanyikan pujian, Bapa Kau Setia. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memasuki doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Ketika kita berdoa Bapa kami,
Bapak dan Ibu dimohon untuk berdiri. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan telah mengizinkan kami mengikuti seluruh rangkaian ibadah pada hari ini. Kami terberkati oleh layanan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini dapat menjadi penuntun bagi perjalanan hidup kami di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini. Kiranya firman kebenaran itu tertanam dalam ingatan dan hati kami, dan melaluinya kami memiliki pedoman yang akan memandu arah hidup kami ke depannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami juga mengucap syukur bahwa melalui ibadah hari ini, kami bisa menikmati persekutuan bersama dengan saudara-saudara seiman kami, yang mana ketika kami berkumpul bersama-sama di dalam rumah Tuhan ini, kami percaya Tuhan telah hadir ada di tengah-tengah kami. Dan itu sebabnya kami datang kepada Tuhan, menaikkan segala pujian syukur, sekaligus menaikkan segala permohonan kami di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, tolonglah setiap umat Tuhan yang hari ini telah datang bersama-sama dengan kami semua yang hadir dalam rumah ibadah ini, agar Tuhan mendengar setiap seru doa permohonan mereka. Kami semua akan datang membawa beban pergumulan hidup kami masing-masing. Maka tolonglah ya Tuhan, setiap keluarga-keluarga yang membawa pergumulan hidup mereka, membawa persoalan hidup mereka, membawa kesulitan hidup mereka. Kiranya Tuhan berkenan menampung, mendengar, dan bahkan memberikan pertolongan yang nyata di dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa setiap anak-anak-Mu yang hari ini datang dengan membawa beban kesehatan tubuhnya, yang lemah, yang sakit, Tuhan berkenan untuk memberikan kekuatan, memberikan pemulihan, memberikan kesembuhan kepada kami semuanya, sehingga kami boleh merasakan kekuatan dan kuasa Tuhan yang menopang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap anak-anak-Mu yang datang dengan membawa pergumulan perekonomian mereka, kesulitan keuangan mereka, bahkan persoalan yang mereka hadapi di tengah-tengah pekerjaan mereka. Tuhan tolong supaya setiap anak-anak Tuhan yang hadir dalam ibadah ini mengalami pertolongan dan mukjizat yang datang dari Tuhan. Setiap anak-Mu yang datang dengan sungguh-sungguh dengan doa dan permohonannya di hadapan Tuhan, maka kiranya Tuhan berkenan mengasihi mereka dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Mereka yang datang dengan beban pergumulan terkait dengan relasi hubungan mereka antara suami dan istri, orang tua dan anak, bahkan mertua dengan menantu, saudara sekandung mereka. Tuhan tolonglah Engkau menjadi juru damai yang bisa mendamaikan mereka, yang bisa membuat mereka mengalami pemulihan kembali, sehingga terjadi relasi yang baru yang didasarkan kepada kasih Kristus yang telah mereka alami, yang telah mereka terima melalui ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati umat-Mu yang datang dengan pergumulan terkait dengan masalah pendidikan mereka, masalah sekolah anak-anak mereka. Tuhan tolong yang menyangkut biaya pendidikan Tuhan memberkati, yang menyangkut nilai-nilai akademis di sekolah Tuhan memberkati, sehingga anak-anak umat Tuhan di gereja-Mu ini semuanya memiliki prestasi yang membanggakan semata-mata karena berkat dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah permohonan doa kami, kiranya Tuhan memberkati seluruh umat Tuhan di dalam gereja ini. Tak lupa kami juga mendoakan setiap gereja ini ya Tuhan. Berkati para pemimpin-pemimpin di dalam gereja kami, para gembala-gembala gereja lokal, para penginjil, guru-guru Injil yang telah ditugaskan untuk menjalankan tugas mereka masing-masing. Tuhan juga memberkati dan memakai mereka menjadi alat di tangan Tuhan. Bahkan Tuhan memberkati gereja-gereja di bawah naungan Sinode Gereja Presbyterian Evangelical Indonesia. Semua para pelayan Tuhan, para pastor, para guru Injil, evangelis yang diutus di medan pelayanan yang sulit di daerah-daerah terpencil di berbagai wilayah di negeri ini. Tuhan menjaga dan melindungi mereka, membuat pelayanan mereka semuanya berhasil, jiwa-jiwa yang tak terlayani dapat dijangkau, mereka diperkenalkan dengan kasih karunia Tuhan, sehingga mereka mengalami pembaharuan dalam hidup mereka, karena Tuhan Yesus Kristus telah diterima menjadi juru selamat dalam kehidupan mereka. Berkati pertumbuhan gereja-gereja di lingkungan Sinode GPI ini ya Tuhan, supaya gereja yang Tuhan telah dirikan ini, gereja yang akan tetap bisa bersinar di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Berkati pengurus Sinode pusat kami, bahkan yang ada di daerah-daerah sekalipun, semua bisa bekerja sama untuk membawa kesejahteraan bagi gereja-gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Akhirnya kami juga mendoakan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berkatilah pemimpin-pemimpin kami, terutama Bapak Presiden dan Wakilnya, berkati pula kabinet menteri yang menyertai mereka, supaya mereka semua bisa bekerja bersama-sama dalam sinergi yang sama untuk mensejahterakan seluruh rakyat wilayah negara kami Indonesia yang kami cintai ini. Tuhan, hadirkanlah berkat-Mu berlimpah atas bangsa kami. Dijauhkanlah bangsa kami dari bahaya bencana alam yang menakutkan. Dijauhkanlah bangsa kami dari bencana sakit penyakit. Dijauhkanlah bangsa kami dari bencana peperangan. Supaya negara kami tetap aman di tengah-tengah bangsa di dunia ini. Bangsa kami tetap dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jauhkanlah bangsa kami dari perpecahan, tetapi biarlah kiranya tangan kasih Tuhan yang menjagai bangsa kami tetap utuh dalam kesatuan NKRI ya Tuhan. Tuhan juga kiranya memberkati bangsa kami supaya hidup toleransi antar agama di negeri kami ini tetap terjaga dengan aman. Sehingga kami semua bisa menjalankan tugas kewajiban iman kami bersama-sama untuk bisa beribadah tanpa gangguan dari pihak yang lain. Oh Tuhan, nyatakanlah belas kasih-Mu atas bangsa kami, karena Tuhan telah menaruh dan memilih kami menjadi bagian dari bangsa ini, supaya kehidupan anak-anak Tuhan di negeri ini tetap bisa menjadi terang yang bisa menyinari di lingkungan sekelilingnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya ya Tuhan, kami ingin menyerahkan kehidupan kami bersama sebagai umat warga gereja, sekalipun sebagai umat warga negara. Kiranya kasih karunia-Mu senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami. Inilah seru doa dan permohonan kami ya Tuhan. Sekali lagi ampuni dosa dan pelanggaran kami, supaya doa-doa kami sampai kepada pendengaran Tuhan. Sebab doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang juga telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan bersama-sama membaca nats pedoman hidup baru yang terambil dari Yesaya pasal 60 ayat 1 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terang-Mu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkah, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah selesai dengan liturgi ibadah kita pada hari ini. Maka sekarang, arahkan hatimu, pandanglah Tuhan dengan iman, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah pada hari ini telah selesai. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. In Christ alone
will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gains but losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said